Assalamualaikum, sederek Saikoji, Risal Al-Muslimun, dan para sepuh sedaya. Saat ini saya bersama Mama. Walaupun beliau sudah berusia lanjut, namun semangatnya tidak pernah pupus ya Maya. Semangatnya terus. Kali ini sebetulnya lagi ada ibu-ibu ini sama anak-anak remaja persiapan mau bikin acara apa itu ya? Acara remaja Mama dan Cima. Cima itu sebuah komunitas remaja di mana mereka akan melaksanakan sebuah kegiatan bersama. Oh ya, saya kenalkan dulu buat pemirsa Mama, nama lengkapnya siapa Mah? Nama saya diberi nama sama orang tua saya, Heni Suprapni. Mama maaf, lahir tahun berapa? Tahun 47. 47. Kok sudah ada nama Heni ya? Itu orang modern berarti Mah. Dulu berarti papahnya tuh kelas menengah atas ya kayaknya. Kok namanya juga. Heni gitu? Enggak juga. Oh gitu ya? Bapak saya seorang prajurit. Oh, ayahnya tentara? Iya. Suami tentara juga? Tentara juga. Oh, Masya Allah. Jadi dari keluarga tentara ya Mah ya? Ya, itu. Era Bung Karno apa era Pak Harto? Dari Bung Karno ya. Dari Bung Karno ya Mah ya? Ya, bapak saya kan dulu tuh saya lahir tuh di Jawa Tengah. Bapak saya itu ikut hijrah ke Jogja itu loh. Dan saya lahir di Selawi gitu. Oh, waktu itu pemerintahan pindah ke Jogja Nah, itu ya? Iya. Oke, ibu kota pindah ke Jogja Ya. waktu itu pemerintahan sementara. Saya dilahirkan di Selawi katanya, begitu ceritanya. Cuma saya lahirnya di Selawi gitu. Sedangkan kan orang tua kan asli sini sih, asli Jawa Barat gitu ya. Sehingga saya itu dikasih nama sama ibu saya kan numpang melahirkan gitu, sama yang ditumpangin itu, ya udah kasih namanya ini gitu. Heni Suprapni. Suprapni. Kalau Suprapninya Jawa lah ya, tapi Heninya itu kan Jawa juga katanya. Oh, nama Jawa ya? Jawa juga. Heni. Iya, Bang. Iya, Jawa juga. Nanti saya selidiki, Bang. Namanya bule kayaknya tuh ini atau orang-orang inilah postmodern lah gitu. Tapi sampai sekarang nama itu banyak dipakai. Tapi ini mah melihat perkembangan dulu zaman Mama. Ya. Waktu Mama remaja itu tahun 60-an. Ya, situ. Baru keluar SMP ya, 63 itu. Lihat kemajuan anak-anak sekarang yang begitu pesat. Ya, perbedaan gaya hidup, cara berpikir, cara bergaul. Bagaimana mah resepnya supaya mereka tetap tertarik ke agama gitu mah? Karena hanya agama inilah yang bisa menyelamatkan dari masa ke masa pergaulan di masa apapun. Dan namanya judi itu dulunya kan namanya A, sekarang B, C, dan diganti-ganti. Homer dulu namanya A, B, C, ganti-ganti namanya. Sama. Sekarang mah kalau yang anak-anak judi mainnya namanya apa mah? Tahu nggak? Nggak tahu tuh. Mainnya dari sini mah, dari HP. Dari HP ya? Iya. Jadi kalau dulu judi zaman saya kecil tuh kalau orang mau judi tuh ngumpet-ngumpet mas supaya nggak ketahuan kan? Iya. Di tempat yang terpencil biasanya. Iya, sekarang sih anak-anak kita main judi itu hanya dari HP. Nah, artinya itu nama kan berubah-ubah. Yang bisa membatasi itu menurut saya hanya agama lah. Nilai-nilai kejujuran, nilai iman, nilai ketakwaan. Nah, bagaimana Mama selama ini pandangan Mama bisa berbagi kepada rekan-rekan muda sederek Saikoji dan Risal Al-Muslimun untuk mereka itu bisa mendidik anaknya dengan benar, terselamatkan dari malapetaka zaman ini. Seperti apa, Ma? Ya, yang saya amalkan sih gitu ya, karena saya juga anaknya banyak gitu. Berapa Mak? Ya, berapa anaknya? Anaknya yang ada 9. Semuanya? 12. Alhamdulillah, Masya Allah. 12 Mama anak. Iya. Belum tentu anak-anak sekarang mampu beranak 12. Anak 2 aja. Jadi anak-anak sudah begitu berangkat pada gede-gede, maksudnya udah pada sekolah gitu ya. Ya saya tuh mau ke anak-anak saya sendiri, tolong gitu anak-anak tuh jujurkan anak ya gitu, maksudnya tuh ke tempat yang baik gitu kan ya, sekolahkan yang baik. Ya, alhamdulillah sih anak-anak tuh pada ngaji, pada yang di pesantren gitu ya. Ada juga kalaupun nggak di pesantren juga mereka pada ngaji gitu kan di
apa di masjid, apa di musola. Saya tuh semaksimal mungkin lah gitu supaya anak-anak tuh punya dasar gitu kan. Ya, alhamdulillah sih dari semuanya tuh untuk baca Quran pada bisa gitu. Dan biar yang kecil, maksudnya yang 3 tahun, yang 5 tahun itu pada bisa. Jadi kan ada yang 3 tahun sekarang nih ada rumah Quran gitu, ya anak saya tuh masukin ke situ. Jadi alhamdulillah si Incu yang 3 tahun juga sudah pada bisa baca Iqra, bisa baca jilid gitu. Nah, yang paling menakutkan dari seorang mama, orang tua, itu kejadian yang apa mah terkait dengan keluarga? Ini yang paling dikhawatirkan apa itu? Yang dikhawatirkannya, Yang paling menakutkan tuh apa mah? yang menakutkan ya anak-anak itu imannya tuh ya jangan sampai gitu kan tergoda ya goyah gitu kan. Makanya mereka dibekali gitu. Ya ada sih yang kalau yang dari bawah sampai kuliah gitu kan ya mereka itu belajar terus di agama gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Tapi ada juga yang hanya sampai batas cuman baca Quran aja gitu ya, belum bisa ikut pengajian segala macam ya ada gitu ya. Karena ya gimana ya, mungkin juga karena situasinya ya, misalkan masing-masing tuh beda-beda gitu, maka tidak satu rumah gitu ya. Tapi tetap aja saya yang saya tanyakan ke anak-anak itu, ke Incu gitu ya, ke anak tuh enggak, kamu tuh sekolah tuh ranking berapa tidak gitu, kamu tuh udah sholat belum, kalau misalnya datangnya duhur, udah sholat duhur belum, udah asar belum, sudah maghrib belum, sudah isya belum, begitu semua. Dan Kuncinya itu selalu ditanya itu ya. karena saya juga zaman dulu masih ada suami itu, saya nggak pernah nanya suami saya, Pak, gitu pira, enggak. Saya nanyanya tuh, Pak, udah maghrib belum? Tapi mama kan harus beli duit nyewa boy. Enggak. Oh, Jujur saya ya. nah sekarang nasihat untuk pasangan muda gimana? Saya Aja sokat nakoni duit enggak. yang laki gak berbencar. beli nakoni, Pak, gitu pira, enggak. Jadi kalau datang assalamualaikum itu saya tanya, Oke. wis maghrib durung. Nah, maka Jadi itu maksudnya kalimat pembuka itu penting ya Maya. Iya. Suami datang, Kan, terus saya tanya, wis sholat maghrib durung gitu. Terus jawabannya, kalau dia jawab wis atau sudah atau ya saya bilang, nanya lagi, ingin di sholatnya. Iya. nanti dimarah dia mah. Enggak. Rewel banget sih, nggak dikatain gitu. Enggak. Ya mungkin gelendang di belakang nggak tahu lah. Tapi Mungkin udah terbiasa sih ya komunikasinya jadi begitu. Jadi saya tuh sampai detik suami saya meninggal itu saya nggak pernah nanya tentang keuangan tuh. Anak duitnya bening kantong, dibayar kenang, ditampan, digelarakan. Langka, ya wis. Tapi karena suami mamanya orangnya yang tanggung jawab, beliau itu profil orang laki-laki yang bener-bener Ya, awam lah katakanlah kalau ya. dikatakan tanggung jawab yang oleh semono-mono ya gitu. Ya, saya sendiri tuh apa ya sabar lah. Maaf, pensiun dulu almarhum suami Ya. tahun berapa pensiun? Pensiun teh tahun 79. Oh 79, saya baru SMP kelas 2 itu udah pensiun, berarti kebayang ya gajinya baru sekian ribu lah gitu ya. Gajinya baru sekian ribu. 10.000 per sekian ribu mah waktu itu. Itu sih udah puluh sih ya. Udah 10 ya Bu emang ya, udah 10.000 ya. Oke. Ya. Terus kan apa namanya tuh uang pensiun juga kan kalau sekarang dapat jangan juta ya. Dulu saya itu berapa ya? Kecil lamanya. Iyalah. Saya juga kan karena suami saya juga kan katakanlah masih muda gitu ya, suka bergaul ke luar gitu ya. Saya kalau pulang tuh nggak suka nanyain yang enggak gitu. Pas bulan itu sih, segala macam enggak, benar saya. Jadi nggak menyelidik lah ya kalau kaitannya itu ya. Ya kalau nggak percaya, kalau dibangunkan lagi nih, jawab. Dibangunkan lagi, riben ya. Kan ngomongnya bener, tapi kan enggak. Ya, Memang begitu ya, Maya. begitu. Mamanya menjaga diri ya. Nah itu. Dan saya tuh kalau menurut saya kalau gujrek-gujrek gitu aja, apalagi dengar tetangga, dengar anak tuh isin. Kalau bertengkar. Iya, bertengkar isin bau heka isin. Saya dari saya mah nggak pernah. Jadi bertengkar itu sesuatu yang mama hindari. Nah iya. Kayak gitu ya. Karena saya punya ininya, jadi saya pegang tuh itu perempuan itu mengalah untuk menang, bukan kalah, tapi mengalah untuk menang.
Dan alhamdulillah saya mengalah dari tahun pertama sampai detik terakhir dia dipanggil Allah itu. Saya mengalah, tapi saya menang. Menang apa? Saya menang bahagia bisa menjadikan dia juga ikut ngaji gitu kan ya. Jadi awalnya juga kayak gitu sama awalnya sih. Kalau diajakin ngaji itu ya wis mama gue ngaji kemana? Oh, Oh, jadi kalau mama mau ngaji, Iya. lalu bapak tuh bilang, Iya. wis mama baik. Kalau ngaji. Tapi bagus suami saya itu. Kenapa saya sampai detik ini kalau ngaji itu saya bawa catatan, saya bawa buku, saya bawa pulpen gitu ya. Karena zaman dulu saya ngaji itu berangkat ngaji, Pak mau ngaji gitu kan ya. Saya tuh ngaji di sini di Asuna. Itu dari saya punya Dedi yang sekarang sudah hampir 50 tahun umurnya ya. Umurnya baru 2 tahunan lah. Jadi anak udah banyak dong. Udah 4 ngaji pertama di sini tuh. Udah 4. Udah ada Mbak Jabar, udah ada Nana. Pokoknya judulnya repot lah anak 4 tuh ya. Ada Nur Hadiah, ada Dedi. Kok repot tapi masih bisa ngaji tuh, Mah? Gimana caranya, Mah? Kalau ngaji tuh anak-anak tuh dibawa semua. Dibawa Bawa ke pengajian. dibawa ke Berisik pengajian. atuh, Mah. Jadi yang berisik pada budak gitunya. Tapi anak saya tuh bukan yang ngalem, Idep ya, Mah? hidup. Yang namanya Nur Hadiah tuh kalau ngaji di situ di jendela tuh udungan seleweran kan. Nukaken bekono. Oke, Mama nulis tuh. Saya nulis karena kalau pulang tuh ditanya sama suami saya tuh. Tadi tuh ngajinya siapa sing ceramah he? Oli apa? Judulnya apa ngajinya konon? Lamun saya nggak bisa jawab ini, pokoknya saya ya ikut aja kelarin itu. Aja ngaji maning. Konon. Kayak marah beliau. Iya, aja ngaji maning, jaring teka mana cuman ngobrol baik, konon. Iya, cuman ngantuk baik, kata dia begitu. Aja ngaji maning. Jadi bisa saya tuh jadi buat perhatian ya. Jadi saya mah nulis ngajian hari ini, tanggal, ya bulan tahun, ngajinya sama siapa, pamannya Hasan Solihin, judulnya apa, minimalnya tuh ada beberapa ya nggak semua aja, semua barangkali saya belum pinter ya. Nanti setelah itu didiskusikan sama Bapak Nah ya, itu, ngobrol ya. ya dia kata mereka. Nanti saya tuh kayak bocah di pers gitu ya. Berarti saya tuh harus bisa jawab loh. Gitu. Apa yang Ma, dia tanya. Ini pertanyaannya begini. Waktu itu kan militer, maaf ya, zaman itu tuh Ya. yang namanya militer cenderung itu menutupi dirinya kalau dia itu dekat dengan agama. Tapi kok Enggak. Bapak namanya siapa? Pak Sarmedi. Pak Sarmedi ini beliau kok berani mengekspos dirinya dia adalah orang yang cinta dan suka pada agama, itu gimana tuh? Apa menutupi juga beliau menutup Enggak diri enggak gitu? juga. Malah Ustadz Muhammad di sini tuh sama suami saya tuh, wis Pak Ustadz entong sieun sana gitu ya. Saya abdi gitu kata sama. Dulu kan kalau salah sedikit kita tuh suka dipanggil sama koramil. Ya. Alhamdulillah sih enggak. Jadi beliau mah gini ya, artinya tidak menutupi kesantriannya lah. Enggak, iya. Malah sampai karena kita tuh di sini dekat sama ustadznya gitu ya. Jadi ustadz tuh sebenarnya apa ya, guru privat kami sekeluarga. Termasuk saya, anak-anak ya. Dan termasuk anak saya yang perempuan itu Nur Hadiah itu sampai ikut ke Bandung kan, di sekolah di pesantren ke Bandung ke Persis di Pejagalan. Oh ya, pemirsa, bahwa tadi Ustadz Muhammad gurunya beliau, Iya, itu adalah guru kami juga, Iya. guru saya yang ngajari saya dari saya kecil ya Iya. sampai beliau Sekarang. wafat. Jadi Iya, kita wafat, gurunya iya. sama, Sama, ya, iya. Mama ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ilmunya bareng pada Kita teruskan Iya. ya, sampai sekarang saya bikin yang namanya CIMA, Cirebon Young Muslim Association. Terus ini mah, kuncinya bagaimana merawat apa tuh istiqomah? Saya lihat mama ini istiqomah dari mulai remaja. Kalau ibu-ibu sekarang kan suka berdalih tuh, saya repot ngurus anak-anak. Mama tuh repotnya bukan main. Saya ingat dulu juga waktu anak-anak saya masih kecil, Iya. ibunya anak-anak itu istri saya itu dia membawa anak-anak tuh 2-3 di masjid, ya pating kemreak, Iya. berisik gitu tuh. Iya. Tapi mereka terus nggak ada alasan. Ini bagaimana resepnya mama istiqomah hingga di usia senja seperti ini, bahkan sekarang mau ada event apa mama nungguin gelem gitu, berikan gua. Kok pusat semangatnya begitu Ya, hebat? karena sudah ada di hati ya, sudah ada di hati.
kecintaannya tuh. Hmm. Dan cintanya satu kepada masjid, cintanya kepada jamiah, cintanya kepada Al-Quran gitu. Kuncinya adalah cinta ya, mahabbah ilallah, cinta kepada Allah ya. Jadi saya sih yakin semua itu dari Allah. Makanya ya saya mah nggak neko-neko, nggak ada tuntutan ke siapapun. Kalaupun yang terjadi pada diri saya itu takdir saya, gitu. Dan saya ridho. Semoga Allah ridho kepada saya. Gitu saya mah. Oke. Sekarang mah silakan mah kita closing statement, kalimat penutup dari Mama untuk anak-anak muda dan remaja, juga ibu-ibu muda. Pesan untuk mereka gimana mah? Kameranya di situ mah. Ya, untuk ibu-ibu muda, untuk anak-anak muda juga dengan apanya tuh keadaan yang sudah sekarang udah sarut marut gitu ya, supaya kita selamat dunia akhirat gitu. Ayo mari kembali ke jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah gitu kan. Yang belum bisa belajar, karena belajar itu mah wajib hukumnya belajar tuh. Jadi ibu-ibu juga yang pada repot-repot, di nomor 2 kan lah repotnya itu, di nomor 1 ibadah dulu gitu. Jadi misalnya repot dengan anak-anak, repot dengan pekerjaan bisa ditunda, bisa nanti habis ngaji, atau nanti malam bisa dikerjaan, atau kalau belum bisa ditunda besok-besok, ya besok-besok lagi aja gitu. Dan saya juga seperti itu, saya juga repot sih sama aja, nggak ada yang nggak repot tuh. Dan saya mah nggak suka lihat kiri kanan tuh. Jadi, saya mah harus ngaji, saya mah harus ke masjid, saya mah harus ngaji, belajar gitu. Dan saya juga sampai detik ini saya masih belajar. Alhamdulillah Allah. Saya belajar memperbaiki bacaan sudah umur 68 tahun. Saya ikut ke Raudatul Quran di Al-Irsyad selama 2 tahun. Dan alhamdulillah sih waktu tahun 60, umur 68 itu saya dinyatakan lulus. Saya tuh semangat, masih tetap saya belajar. Jadi belajar dari mana? Sekarang mah ada ini, saya juga suka belajar dari sini. Ini ada ngaji, lagu-lagu ada, ya Bayati, Hijaz gitu kan. Saya belajar. Bagian suaranya wis serak-serak bahasa Mekah wis apa ya suaranya? Maju terus, Maju terus. geber ya. Iya. Jadi kata kuncinya adalah terus belajar, karena belajar itu wajib. Gitu mah ya. Oke, saudara saya, itu saja dari Mama Heni untuk anak-anak muda kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Beliau yang sudah tidak muda lagi pun masih semangat. Sekarang usianya 79. Masya Allah, 7 barakallah. Makanya wis gak bisa titik maning. Insya Allah mah panjang kebaikannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.